Shalom. Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh istri saya. Halo, saya Tessa. Dan pada kesempatan kali ini kami bersyukur diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, kami sangat tertarik untuk bercerita sedikit tentang apa yang keluarga kami alami belakangan ini ya. Dan kiranya ini bisa menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Maka dari itu judul perenungan kita hari ini adalah kekuatan dalam keluarga. Ya, saudara-saudara, pasti banyak dari kita berpikir akan lebih mudah jika sebuah keluarga memiliki banyak uang. Ya, atau kita berandai-andai kita dan pasangan kita sama-sama sukses atau punya status yang baik di masyarakat. Wah, pasti semua orang akan mengidolakan kita ya, menjadikan kita keluarga yang ideal, mendambakan keluarga seperti kita. Dan kita pun pasti sama, kita pernah mendambakan keluarga ideal yang pernah dipertontonkan oleh orang yang kita kenal, oleh selebritis, atau mungkin orang terkenal di dunia lainnya. Tapi sebenarnya tidak ada keluarga yang sempurna, saudara-saudara. Ya, di balik setiap keindahan hubungan yang dipertontonkan kepada masyarakat, setiap harinya pasti ada masalah yang harus dihadapi ya. Karena yang namanya keluarga itu adalah dua pribadi, dua insan manusia yang dipersatukan, di mana masing-masing insan, di mana masing-masing pribadi memiliki kelemahan sendiri-sendiri. Ya, tidak sempurna ya. Hawa tidak memakan buah terlarang itu sendirian. Ya, Adam juga ikut memakannya. Oleh karena itu mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Dua-duanya tidak sempurna. Ya. Jadi tidak ada salah satu yang lebih benar. Entah itu suami pasti melakukan kesalahan. Begitupun juga istri pun pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa untuk membangun suatu keluarga yang sempurna. Karena kita yang tidak sempurna menikah dengan pasangan kita yang juga tidak sempurna. Jadi kita masing-masing tidak sempurna. Tapi kita bisa membangun suatu keluarga yang ilahi, a godly family, yaitu dua orang yang sama-sama tidak sempurna tapi sepakat melibatkan Tuhan untuk menjadi dasar dalam rumah tangga mereka. Dan pada saat itulah keluarga tersebut akan mempunyai harapan. Kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam pernikahan kita. Dasar penuntun. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan mereka-reka. Perasaan dan pikiran kitalah yang akan menjadi acuan. Saat pasangan suami istri sepakat hanya mau melihat firman Tuhan yang adalah kebenaran, mereka dapat bersatu. Jadi biarlah firman Tuhan menjadi batu penjuru dalam kita membangun rumah tangga kita. Dasar firmannya kita ambil dari Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Dari ayat ini kita belajar bahwa jikalau dengan kekuatan kita membangun keluarga, semuanya akan sia-sia. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan bisa membangun rumah tangga yang sempurna. Karena Tuhan yang sempurna. Seperti pada ayat ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan ini bagian suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat itu dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Pada 6 tahun awal pernikahan kami, saya merasa sulit untuk memahami ayat ini, khususnya bagian tunduk kepada suami. Seringkali sebagai istri,
pengalaman dan pengetahuan saya menjadi lebih sok tahu daripada suami. Sehingga saya seringkali mengabaikan masukan, mengabaikan pendapat, bahkan keputusan suami saya. Kekerasan hati dan kepala saya membuat rumah tangga kami itu goyah, berdampak pada rumah tangga kami. Sehingga kami sulit berkomunikasi dan hubungan pun menjadi renggang. Sampai akhirnya saya mau mengerti apa arti kata tunduk kepada suami. Tunduk yang artinya menyerahkan dipimpin oleh. Tunduk dengan kerendahan hati. Tunduk sebagaimana kita taat pada firman Tuhan. Ada kalanya kita sebagai istri tidak sepaham dengan suami kita. Tetapi haruslah kita tetap menyampaikan pendapat kita dengan lembut dan tetap hormat. Ada kalanya juga kita merasa suami kita kurang berhikmat dalam keputusan yang dia ambil. Tetapi bukan lantas kita menunjuk kesalahannya ataupun menyudutkannya, tetapi kita bisa menanggung bersama-sama konsekuensi yang terjadi. Biarlah suami itu bisa belajar dalam setiap keputusan yang dia ambil. Kita harus beri ruang kepada suami, sehingga suami pun dapat semakin berhikmat dalam setiap keputusan yang dia ambil. Seperti itulah Tuhan menginginkan seorang istri memposisikan dirinya. Saya tidak sempurna, begitu juga dengan Andri, tapi kami berdua memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan saya rasa itu yang penting. Masing-masing dari kami memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga seperti apa. Tetapi kita bisa memilih kita ingin membangun keluarga yang seperti apa. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran dalam rumah tangga kita. Kita yang menentukan, keputusannya ada di tangan kita. Begitupun saya, saudara-saudara, banyak kelemahan dalam menjalani keluarga ya. Bahkan sampai sekarang, biasanya suami itu langsung menginginkan istri langsung bisa menghormati kita, bisa nurut, bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak kita ya. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah kita sudah terlebih dahulu mengasihi mereka, menyelesaikan tanggung jawab kita kepada mereka? Belum tentu ya. Kata mengasihi di Efesus tadi bukan berarti kita panggil dia dengan kata sayang, kata babe, kata honey, atau kita belai-belai terus dia sepanjang hari ya. Bukan seperti itu. Kata mengasihi yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh kata Efesus tadi adalah jikalau kita benar-benar mengasihi istri dan keluarga kita, ya, kita akan make sure bahwa mereka, istri, anak-anak kita dalam keadaan yang baik, ya. Seluruh aspek kehidupannya kita perhatikan, kesehatan, keluarga, keuangan, penampilan, semuanya kita perhatikan, ya. Apakah terjamin kehidupannya? Kita pingin mereka hidup bahagia bersama kita. Kita nggak ingin mereka sengsara dan kelaparan. Kita tidak ingin mereka looks-nya terlihat lusuh karena capek ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, dan lain sebagainya. Ketika istri memperjuangkan kita di rumah, mengurusi semua urusan rumah tangga, kita sebagai suami juga selayaknya memperjuangkan istri dan anak-anak kita. Betul ya, saudara-saudara ya. Dan kita para suami yang seharusnya cukup berperan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Setiap kebutuhan mereka kita perhatikan apakah tercukupi atau tidak. Ya, bukan berarti istri tidak boleh bekerja, apalagi di zaman sekarang kayaknya udah suatu hal yang lumrah di mana suami dan istri bekerja ya. Bukan soal istri mendapatkan income tersendiri, bukan soal seperti itu ya. Tapi akan lebih baik jika suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memimpin keluarga ya. Saudara-saudara, izinkan saya untuk membagikan satu nasihat dalam membangun rumah tangga, which is saya sendiri praktekkan di rumah. Yaitu, jangan pernah hidup lepas dari firman Tuhan. Ya, kita sebagai imam di rumah, kita membutuhkan firman Tuhan bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di hari di mana kita komsel atau iClick ya di ICC.
Ya, kita butuh firman setiap hari. Kenapa harus sesering itu, Ndri? Ya karena kita buat banyak keputusan setiap harinya. Entah itu di rumah, entah itu di pekerjaan, di pergaulan terutama. Ya, kita pasti membuat keputusan. Dan bagaimana jika keputusan-keputusan yang kita buat itu keliru? Ya, kita nggak hidup sendirian lagi. Tapi ada istri, ada anak-anak yang ikut menanggung setiap keputusan, setiap perbuatan yang kita bikin. Ya, oleh karena itu sangat penting untuk mencermati apa yang firman Tuhan katakan untuk kita hidupi, ya. Biarkan firman Tuhan itu menuntun, bukan kita hidup dituntun oleh ego kita, keinginan kita, perasaan kita. Ya, saya bacakan dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, kita ini sedang berjalan, saudara-saudara. Berjalan menapaki kehidupan. Ya, kita menggunakan firman Tuhan supaya dalam perjalanan kita tidak terantuk. Kita tidak terjatuh. Ya, firman Tuhan menuntun dan menolong hidup kita seperti yang dituliskan di Mazmur ini. Jalan kita akan terang dan kita tidak akan terjatuh. Itulah firman Tuhan yang akan membimbing kehidupan kita. Lalu, saudara-saudara, pada saat kita membangun rumah tangga, ada batasan-batasan. Ada cara main yang harus dilakukan. Ya, sebab orang-orang rumah membutuhkan kita sebagai suami, sebagai ayah yang berfungsi. Ya, bukan hanya sekedar ada. Maka dari itu kita perlu giat dalam bekerja dan berhati-hati dengan kegiatan lain di luar pekerjaan. Wah, jika tidak ada benefit dalam kegiatan yang kita lakukan di luar pekerjaan itu, tidak mengupgrade diri kita, ya, tapi justru bisa merugikan kesehatan kita, keuangan kita, membahayakan hubungan kita dengan pasangan, ya, tolong untuk pertimbangkan kembali apakah kita perlu melakukannya terus atau tidak. Ya. Karena kalau kita sakit, kita tidak lagi bisa melindungi keluarga kita. Kalau kita keuangannya terganggu, kita tidak lagi bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Ya. Maka dari itu kita perlu memastikan apakah kegiatan yang kita pilih, yang kita lakukan itu baik untuk kita atau tidak. Ya, kita perlu pastikan agar kondisi kita tetap terjaga dengan baik supaya kita dapat dengan maksimal mengasihi orang-orang di rumah. Ya, keutuhan keluarga sangat penting ya, saudara-saudara. Ya, jika tidak ada produktivitas, jika tidak ada nilai-nilai kebenaran pada saat kita melakukan kegiatan itu, ya ganti mungkin ya dengan kegiatan yang lebih baik. Ya, sebagai anak Tuhan, tidak semua tempat adalah taman bermain kita, saudara-saudara. Meskipun itu terlihat menyenangkan ya, tapi ada bahaya yang mengintai di belakangnya. Biasanya seperti itu. Ya, pilih untuk bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu akan lebih aman dan bermanfaat. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk istri dan anak-anak kita. Ya. Saya percaya bahwa membangun keluarga tanpa ada Tuhan di situ, itu adalah kemustahilan. Ya, tidak ada keluarga yang bisa bertahan, tidak ada keluarga yang bisa survive jika tidak ada kebenaran firman Tuhan yang dihidupi di dalamnya. Ya, tanpa memaknai kasih Kristus, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu, sia-sialah kita membangun rumah tangga dengan kekuatan kita sendiri. Ya, mari mulai saat ini kita menghormati, kita mengasihi pasangan kita, itu adalah kunci pemulihan dan kekuatan dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang bisa diberitakan dan bisa diterima oleh kami semua. Biar itu menjadi kekuatan dan bisa mengkoreksi, bisa memulihkan, bisa meneguhkan setiap pernikahan kami di tempat ini.
Tuhan yang teruskan pekerjaan-Mu Tuhan, meskipun mulut manusia sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan terus mengerjakannya di dalam pernikahan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pernikahan yang ada di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.